Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana Quranic Law of Attraction bekerja dan membantu kamu meraih apapun yang kamu inginkan. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, maka itu juga untuk diri kalian sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Dan segala perbuatan pasti ada pembalasan atau ganjaran dan kembali pada pelakunya. Seperti disampaikan dalam surat Al-Jaljalah ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Perbuatan atau tindakan merupakan hasil pikiran dan ucapan kita sendiri. Saat kita berpikir baik atau positif, akan menghasilkan tindakan baik, dan cara berpikir negatif pasti akan menghasilkan tindakan yang tidak baik pula. Saya teringat buku The Secret yang pernah saya baca sebelumnya yang membahas tentang hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Michael J. Lewis dalam bukunya The Secret menyatakan, sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal positif maupun negatif, akan datang dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hukum ketertarikan. Law of Attraction merupakan sebuah hukum tarik-menarik yang menarik segala hal dengan kekuatan pikiran dan perasaan. Teori Law of Attraction menganggap bahwa kebaikan akan menarik kebaikan dan sebaliknya, keburukan akan menarik keburukan. Ternyata teori tersebut tergambar juga dalam Quran surat Al-Yassiyah ayat ke-15. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa diri sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Demikian juga dari surat Al-Isra dan surat Al-Jaljalah yang saya kutip di awal video. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya untuk selalu berpikir sesuatu yang baik dan menebar kebaikan, atau pastabul khairat. Dan Allah akan melarang hambanya berbuat kekasaran atau sehat dan kerusakan atau fasad. Al-Quran telah memberikan gambaran yang jelas untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan seluruh kehidupan manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan Quranic Law of Attraction? Quranic Law of Attraction adalah sebuah buku karya Rusdi Ashraaf yang memberikan gambaran yang berharga dan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan Law of Attraction dengan cara yang konsisten dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Gambaran hukum ketertarikan yang mengacu pada konsep yang berasal dari ajaran Islam. Quranic Law of Attraction merupakan sebuah buku yang memberi pandangan solusi seseorang yang ingin mencapai tujuan dan mendapat keberuntungan dalam hidupnya dengan berfokus pada keyakinan dan doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kerja Quranic Law of Attraction. Quranic Law of Attraction bekerja dalam kehidupan kita melalui kombinasi antara doa yang tulus, bersyukur, dan sabar melalui tindakan yang konsisten. Baik, kita coba bahas satu persatu. Apa ketiga kombinasi tersebut antara doa, syukur, dan sabar? Pertama adalah doa. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, doa adalah senjata seorang mukmin, tiang penyangga agama, serta lentera langit dan bumi. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dengan niat yang kuat dan tulus. Seperti disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaknya mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam ayat tersebut menggambarkan kita dapat mengaktifkan daya tarik yang kuat dalam hidup apabila adanya niat yang benar, doa yang sungguh-sungguh, dan keyakinan yang kuat.
Al-Quran secara terus-menerus mengingatkan kita untuk memiliki keyakinan yang teguh dalam kekuasaan Allah dan rencananya yang sempurna. Dengan keyakinan yang kuat dan percaya kepadanya, dapat membuka pintu bagi keajaiban dan kesuksesan yang akan membantu kita meraih apapun yang kita inginkan. Kita akan menarik apa yang kita yakini, bukan apa yang kita inginkan. Selalu ada pertanyaan, kita sudah berdoa kepada Allah, doa kita belum terkabul juga. Pernyataan tersebut kalau dijawab langsung oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim, bahwa seorang hamba akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, memutus silaturahim, dan tergesa-gesa. Berdoa memerlukan kestabilan hati dan pikiran, zero mind and soul, karena datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala berasal dari hati dan pikiran yang selaras dan tertata baik. Energi Al-Quran yang kedua adalah syukur. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Syukur adalah memberi pujian, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan pengertian iman, bentuk syukur bisa dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, syukur dalam hati. Artinya, mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan syukur itu, misalnya dengan kalimat hamdalah. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya melakukan hal yang positif dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menggunakan harta di jalan Allah, dan memanfaatkan ilmu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang telah diberikan, dapat membuka pintu rezeki dan berlimpahnya kebaikan. Dengan bersyukur membuat seseorang bahagia, Allah akan menambah nikmat dan terhindar dari siksa yang amat pedih. Seperti disampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Dan yang ketiga adalah sabar, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sabar adalah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban dan menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 17 menyatakan bahwa, "Hei anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Quranic Law of Attraction mengajarkan tindakan yang konsisten dan tulus akan mendukung manifestasi keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, "Hei orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dalam ayat tersebut kita diajak untuk melakukan tindakan yang diperlukan, bersabar dan mengandalkan Allah dalam setiap langkah kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu sesuai dengan kadarnya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Quranic Law of Attraction mengajarkan untuk mencapai tujuan diperlukan kerja keras dan mengambil tindakan yang diperlukan mereka dengan mengoptimalkan potensi Al-Quran melalui doa, syukur, dan sabar. Doa merupakan wujud permohonan dan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga harus selaras dengan niat yang benar, bersungguh-sungguh, dan keyakinan yang kuat. Syukur mengakui Allah dan menggunakannya sesuai dengan keridhaan Allah. Sabar diperlukan kelapangan hati dan ketabahan agar tetap sesuai dengan ketentuan Allah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Keberhasilan apapun tidak dapat dengan mudah dapat dicapai, tapi diperlukan kerja keras sambil berpegang teguh pada keyakinan dan doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempraktekkan Quranic Law of Attraction, kita dapat menjadi lebih bersyukur, positif, dan produktif, dan pada akhirnya mencapai kesuksesan dan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.